Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala marilah kita panjatkan karena atas izinnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara diskusi, dan saya mewakili Majalah Sastra Horizon dan Yayasan Bina Budaya selaku tuan rumah mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu kehormatan, Bapak Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kemudian Bapak Fasli Jalal selaku Kepala BKKBN, Bapak Profesor Dr. Ahmad Yazidi selaku Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Secara khusus saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Tamase Bala, Ibu Dr. Jumraini Tamase, Iin Fadila Utami Tamase, adik kita beserta rombongan dari Makassar. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada kakak-kakak Dewan Pembina, Dewan Pengurus, staf dan rinterni serta relawan Yayasan Bina Budaya, dan juga adik-adik siswa sekolah di Jakarta dan sekitarnya. Majalah ini sangat memperhatikan pengarang-pengarang muda. Oleh karena itu, Horizon menyambut dengan gembira munculnya pengarang muda Iin Fadilah Tamase yang bukunya akan kita bahas juga pada acara hari ini. Kita sambut Kak Taufik Ismail. Kak Taufik Ismail, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Para hadirin yang saya hormati, buku Iin Fadilah Utami Tamase Merangkul Salju di Negara Mimpi tebalnya 376 halaman. Ini dia buku itu. Ini merupakan renungan dari seorang anak muda berumur 19 tahun tentang apa yang dialaminya di negeri lain yang jauhnya separuh dari lingkaran dunia, dari tanah air Indonesia pada tahun 2012-2013. Dia pelajar SMA Negeri 17 kelas 11 di Makassar. Kemudian dia bersekolah di SMA Kanton Schule Zurich Nord dan tinggal di keluarga David Zauch. Buku inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Untuk lebih menghangatkan suasana, saya mengajak
para hadirin untuk mari kita bersama-sama membacakan apa yang sudah dibagikan dan ada di pada tangan hadirin. Sebuah moto, sebuah semboyan. Judulnya dalam bahasa Indonesia Merindukan Perdamaian dan di dalam bahasa Inggrisnya Longing for Peace. Saya akan membacakan sebaris-sebaris, kemudian silakan mengikuti. Jadi saya akan bacakan merindukan perdamaian, bersamalah berjalan, kemudian diikuti, bersamalah berjalan, kemudian bersamalah bertukar pikiran, kemudian bersamalah bertukar pikiran. Kita mulai. Merindukan perdamaian, bersamalah berjalan, bersamalah bertukar pikiran. Wahai manusia di dunia, dan kita akan mendapatkan perdamaian. Longing for peace. Walk together. Talk together. All ye people of the earth. Then and only then shall we have peace. Terima kasih. Walaupun nampaknya hampir mendekati mustahil untuk betul-betul mendapatkan perdamaian dunia, perdamaian di antara manusia di dunia, tapi kita terus mengikhtiarkannya bersama-sama. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Dewan Pengurus Yayasan Bina Antar Budaya, Kak Asmir Agus, yang pada pagi hari ini akan diwakili oleh Kak Hening Wicaksono selaku Wakil Ketua Dewan Pengurus Yayasan Bina Antar Budaya. Kepada Kak Hening, dipersilahkan. Ya, Yayasan Bina Antar Budaya adalah suatu organisasi yang berbasis relawan yang kerjasama dengan AFS International sebagai partner. Suatu organisasi yang bergerak di dalam program-program pelajar yang tertua dan terbesar di dunia. Kita patut merasa bangga bahwa salah satu dari peserta program adik kita Iin dari Makassar telah menjalani program unik tersebut selama periode 2012-2013 di Swiss. Dan berkat ketekunannya dan kemampuannya menulis, Iin mampu berbagi pengalaman tersebut dalam sebuah buku. Dan kami berharap akan semakin banyak calon-calon pemimpin yang dapat belajar dan membaca buku ini untuk kemudian menjadi inspirasi tidak hanya bagi adik lainnya, tapi juga buat kita semua. Selamat untuk adik Iin dan terima kasih juga kepada Kak Taufik Ismail atas dukungannya kepada Iin dan Yayasan Bina Budaya. Dan kami sampaikan juga terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan program Yayasan Bina Antar Budaya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih riang ya, jangan serius gini, jadi takut saya. Lebih riang saja. Lebih bahagia saja. Nah, puisi yang saya bacakan ini kali adalah seorang tukang rambutan pada istrinya. Ini puisi yang sangat kontekstual sekali dengan saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang tukang rambutan pada istrinya. Tadi siang ada yang mati dan yang mengantar banyak sekali. Ya, mahasiswa itu, anak-anak sekolah yang dulu berteriak 200. Sampai bensin juga turun harganya
mereka kehausan bukan main, dalam panas bukan main, terbakar bukan di atas truk terbuka. Saya lemparkan 10 ikat rambutan kita. Biarlah 10 ikat juga memang sudah rezeki mereka. Mereka berteriak-teriak kegirangan dan berebutan seperti anak-anak kecil. Hidup tukang rambutan, hidup tukang rambutan, hidup tukang rambutan. Hidup pak rambutan, hidup pak rambutan, hidup rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekeluarga adalah keluarga Bina Antar Budaya. Saya 3 bersaudara, mulai dari paman yang mengikuti program ini. Jadi ketika bicara intercultural learning ini memang terasa luar biasa. Pengalaman yang didapat pada masa AFS, pada masa mengikuti program pertukaran itu, di saat itu barangkali hanya terasa sebagai sebuah pengalaman perjalanan, karena ketemu begitu banyak hal yang baru. Jadi tapi yang menarik, barangkali ini sesuatu yang menarik selama kita Iin, mana Iin, selamat bukunya ini. Kenapa menarik? Karena banyak dari antara kita yang mengalami tapi tak selalu menuliskannya. Sebenarnya yang menarik dari sesuatu perjalanan AFS, seperti juga perjalanan lain, saya sering membedakan antara menjalani dengan mengalami, lalu menjadi sebuah pengalaman. Dan rasanya penulisan buku seperti ini membuat perjalanan tadi bisa menjadi pengalaman yang sistematis. Bila kita tidak membekali kita semua dengan pemahaman antar budaya, antar bangsa, mudah sekali perbedaan cross problem yang terjadi di suatu tempat justru tidak memunculkan reaksi yang positif konstruktif di tempat lain. Karena itu, ini kasus ekstrim yang saya berikan sebagai contoh. Tetapi poinnya adalah dahulu ada medium, ada agent yang menjembatani itu. Sekarang tidak. Karenanya harus makin banyak anak-anak kita yang mengikuti program-program seperti ini, sehingga pengalaman mereka bisa ditularkan dan membuat mereka menjadi role model di sekolahnya, di kampusnya, di posisi-posisi apapun, di peran apapun yang dijalankan, role model yang memahami kebinekaan, yang memahami diversity dan memiliki pemahaman yang baik tentang keberagaman dan pemahaman antar bangsa. Bina Antar Budaya punya peran dan kontribusi yang luar biasa di sini. Harapannya mudah-mudahan program ini terus berjalan dan apa yang dikerjakan Iin, orang tua Bapak Ibu selamat. Cara Bapak Ibu mendidik mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi orang tua lain di dalam mendidik anak-anaknya. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, apresiasi. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini adalah pagi yang bahagia. Selamat ya, Kak Iin, meskipun ada jadi Kak atas contoh yang baik sekali dalam memberikan cerita tentang pengalaman. Saya sangat bersyukur bahwa di Indonesia program intercultural exchange ini dapat berjalan dengan baik, dapat kita jaga dengan baik. Pada hari ini saya akan bicara dalam bahasa Indonesia, tetapi
presentasi ini dalam bahasa Inggris, dan mohon maaf ini tidak diperbanyak karena ini sedang dalam pemikiran metodologi apa AFS itu. Bicara tentang apa yang dipentingkan untuk program ini, karena kita tidak ada gunanya memilih siapa saja seperti banyak negara yang tidak punya sistem seleksi juga ada untuk diberangkatkan. Ini namanya Montreal Workshop, dan Montreal Workshop ini adalah yang pertama menjabarkan. Kita kebetulan itu musim dingin sehingga tidak bisa lari kemana-mana selama seminggu, berpikir keras apa sebenarnya yang didapat kalau kita mengikuti program Intercultural Exchange. Selamat pagi kakak-kakak semua. Nama saya Nina. Saya dari Islandia. I'm staying here now in Indonesia. Dan kami akan membacakan dua puisi dari kata Fritz Mein. A world. Kita merindukan sebuah dunia yang awan dan lautnya berpandang-pandangan dan saling bertukar cahaya. We yearn for a world whose clouds and seas gaze upon each other and exchange their light. Kita merindukan sebuah dunia yang pepohonan dan buminya tak putus-putus mengirim dan menerima. We yearn for a world whose trees and earth unceasingly give and take. Kita merindukan sebuah dunia yang gunung dan bukitnya sambung, menyambung, menurun, mendaki dan merata. Is the dream of all its house. Tak ada kekerasan, tak ada peperangan. No violence, no ferocity, no word, no brutality. Dunia tenang, betapa itu indahnya. A tranquil world, how beautiful that would be. Tanpa bom dan meriam, korban tak berjatuhan. No bombs, no artillery, not one victim, not one casualty. Impian kita bersama, hidup damai dan tenang. The dream we all espouse is life peaceful and tranquil. Tiada persengketaan, jauh dari kekerasan. There is no furious altercation, far from violent confrontation. Terima kasih. Dibacakan tadi terjemahannya oleh almarhum Profesor Amin Sweeney. Beliau orang Irlandia, mengajar di Berkeley sekitar 25 tahun lamanya di Universitas California. Pak Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini merupakan sebuah resepsi atau acara yang sangat luar biasa bagi saya. Sebelumnya acara ini, launching ini sudah dilaksanakan di Kota Makassar, dan alhamdulillah Kak Taufik Ismail beserta Kak Atik, Bina Antar Budaya serta majalah Sastra Horizon telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan launching dan pemberian buku dalam skala nasional. Terima kasih banyak. Baiklah, para hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai pembedahan buku ini, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan buku ini. Sebenarnya banyak yang bertanya apa sebenarnya isi dari buku ini. Mungkin yang kita ketahui hanya pengalaman, tapi bagi saya buku ini adalah serpihan-serpihan cerita, serpihan-serpihan pengalaman yang saya kumpulkan, yang pada awalnya saya hanya tulis dalam blog, kemudian dikumpulkan menjadi sebuah buku yang Bapak dan Ibu bisa baca dan lihat pada hari ini. Buku ini berasal dari sebuah perjalanan yang sudah lama saya rindukan sebelum perjalanan ini dimulai, ketika masih menjadi sebuah impian dan angan bagi saya. Dan juga sampai hari ini, setelah perjalanan ini selesai, perjalanan ini masih membuat kerinduan dan
hanya tersisa pengalaman dan kenangan saja. Namun, tidak berlebihan jika saya katakan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan hati. Perjalanan ini bukan perjalanan turisme di mana membawa koper dan paspor. Tapi perjalanan ini adalah perjalanan yang membawa semangat, cita-cita, harapan, dan doa. Bukan hanya saya, bukan hanya keluarga Binantar Budaya, namun seluruh sponsor yang telah mendukung dilaksanakannya program ini. Terima kasih banyak kepada seluruh sponsor. Lalu pertanyaannya adalah mengapa kemudian saya berniat untuk menulis buku ini. Pada tanggal 5 Juli 2013, Binantar Budaya, Kak Sari memanggil kami pulang. Adik-adik silahkan pulang ke Indonesia. Setelah perjalanan kami selama setahun, kami dipanggil pulang. Maksudnya perjalanan ini sudah selesai, program ini sudah selesai. Namun ada yang mengganjal di hati saya di pesawat waktu itu, di Turkish Air. Saya bertanya pada diri saya, ketika perjalanan selesai, ketika saya diutus untuk menjadi perwakilan dari Indonesia untuk melakukan pertukaran pelajar ke Swiss, lalu apa yang saya bawa pulang ke rumah? Apa yang bisa saya bawa pulang kepada Indonesia? Apa oleh-oleh saya? Lalu kemudian saya berpikir, hanya pengalaman dan kenangan, dan itu diingatan saya. Namun ketika pulang, ini yang membuat saya percaya bahwa menjadi seorang siswa pertukaran pelajar tidak hanya ketika kita berada di negara tujuan, tapi ketika kita pulang, kita masih memiliki suatu tanggung jawab, suatu kewajiban untuk bertukar pemikiran, bertukar perasaan, bertukar pengalaman bersama teman-teman. Dan menulis buku ini adalah salah satu cara untuk bagaimana bisa bertukar kepada para pembaca, seperti itu. Dan mungkin banyak cara lain, mungkin dengan menulis lagu atau membuat film, tapi cara ini adalah cara yang paling maksimal yang bisa saya lakukan sebagai seorang pelajar biasa. Mungkin teman-teman Pelita Cita Indonesia di belakang, teman-teman angkatan saya tahun 2012-2013 masih mengingat bahwa pengalaman ini adalah pengalaman yang begitu luar biasa. Kita masih ingat ketika orang tua kita memasangkan pin Garuda di dada kiri kita sebagai tanda bahwa kita akan segera dilepas menuju ke negara tujuan. Mengemban sebuah tugas menjadi siswa pertukaran pelajar bukanlah sesuatu yang mudah. Saya masih mengingat bagaimana lambaian terakhir saya di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 sore itu sebelum keberangkatan. Saya pun masih ingat bagaimana perasaan saya meninggalkan batas negara, meninggalkan comfort zone saya, bertemu dengan bertemu dengan keluarga saya yang baru di sana, bagaimana memulai berinteraksi, lalu bagaimana merasakan yang dinamakan culture shock. Menurut saya pengalaman ini adalah pengalaman yang sangat unik, yang saya yakin di usia seperti ini tidak banyak yang mengalami pengalaman tersebut. Dan juga bagi kami waktu itu umur 17 tahun, saya, Nabila Sekartanti, Rizwan Nurtana, dan Hilmi Farhan bersama ketiga orang teman saya, itu bukanlah sebuah keputusan yang mudah untuk bisa memutuskan, oke, kita pergi, kita cuti sekolah selama setahun, kita tinggalkan pendidikan formal, bukan suatu keputusan yang mudah pada usia belia seperti itu. Namun demi tujuan mulia seperti tujuan Binantar Budaya, yaitu menjadi agen perdamaian dunia, menjembatani dua budaya, kemudian membuka cakrawala kita dengan cara melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Dan saya yakin seluruh anak-anak Indonesia harus tahu dan juga harus bisa mendapatkan pengalaman seperti itu. Namun caranya mungkin dengan mendengar pengalaman kami yang telah berangkat terlebih dahulu. Itulah yang saya coba rangkum dalam buku setebal 367 halaman. Sebagai pelajar, ini mungkin hal yang paling maksimal. Mungkin Kak Anies Baswedan telah mencetuskan satu ide cemerlang Indonesia Mengajar untuk memberikan sesuatu kepada bangsa ini. Namun saya sebagai pelajar, inilah hal yang paling maksimal yang bisa saya lakukan untuk memberikan suatu sumbangsi, suatu kontribusi kepada lingkungan saya. Semoga dengan ide sederhana ini, dengan ide menulis pengalaman ini, bisa menjadi stimulator bagi teman-teman untuk berkarya, untuk mau sharing tentang apa yang kalian miliki. Kemudian sebelumnya saya ingin memperkenalkan rombongan dari Makassar,
the man behind the scene dari buku ini. Ada editor dari buku ini, Om Dahlan Iskandar Abu Bakar. Kemudian ada layout yaitu Om Basuki Haryanto yang mengatur gambar dan pewajahan buku ini. Dan juga kepada kedua orang tua saya, buku ini saya persembahkan buat mereka. Terima kasih atas sungai cinta yang tak pernah harus mengalir air di rumah saya. Terima kasih banyak. Dan sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya membacakan kembali moto AFS. Merindukan perdamaian. Bersamalah berjalan, bersamalah bertukar pikiran. Wahai manusia di dunia, dan kita akan mendapatkan perdamaian. Dalam bahasa Inggris, longing for peace. Walk together, talk together, all the people of the earth, then and only then shall we have peace. Dalam bahasa Jerman di negara tujuan saya, Zusammengehen mit einander reden, alle Forderungen erden, dan werden wir Frieden haben. Dan satu yang terakhir, bahasa dari budaya saya, budaya Bugis. Ini dalam bahasa Bugis, moto AFS saya bawakan. Mohon jika tidak mengerti, angkat tangan. Tidak. Bercanda. Launi to pada lau, masadi nawa-nawa. Yamanen liset nalino, warek kengengi dece lino. Itu dalam bahasa Bugis. Baiklah, sekian terima kasih. Mungkin yang dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah. Salawat salam untuk Rasulullah. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merangkul salju di negeri mimpi, kalau menurut saya itu bukan merangkul salju saja, tetapi juga merangkul hutan, merangkul gunung. Yang luar biasa adalah merangkul manusianya. Menurut saya, merangkul salju di negeri mimpi adalah suatu kesetiaan kepada bangsa dan negara. Kesetiaan ini memang berupa cerita, tetapi ketika saya baca ada beberapa hal yang muncul. Yang pertama, tiba-tiba ada duta bangsa dari anak muda yang mengedepankan apa itu American Field Service atau bina antar budaya, dan bagaimana bina antar budaya itu dikembangkan. Lalu yang paling penting, untuk apa sebetulnya AFS dan bina antar budaya itu ada. Mbak Iin Fadilah betul-betul berkarakter. Saya tadi tersentuh ketika Anda mengucapkan dalam bahasa Bugis. Mudah-mudahan kita semuanya cinta pada bahasa daerah kita, dan kita mengembangkan bahasa daerah sebagai satu kekuatan bangsa ini. Yang terakhir, selamat kepada kedua orang tua yang sudah membina. Pendidikan informal adalah akar dari pendidikan formal, tetapi pendidikan non formal yang diberikan oleh bina antar budaya adalah kesimpulan dari kesuksesan. Kepada Iin saya titipkan satu hal. Perjalanan hidup belum selesai. Anda nanti harus terus berpihak kepada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, jangan sampai bergulir menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Saya menginginkan kemanusiaan yang adil dan beradab, jangan bergulir menjadi manusia yang biadab. Ini penting sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ini satu hal yang saya harus bersyukur karena melalui forum ini saya diperkenalkan dengan mungkin kalau tanpa ada undang ini saya dikenal seorang perempuan kami Tamase. Ini mengingat UNESCO itu kan dalam memberikan definisi pendidikan pertama adalah learning to know. Bagaimana yang belajar adalah ini menceritakan bagaimana seorang anak kampung yang dilahirkan ya shock kalau
sulit untuk dibandingkan dengan lalu lintas di Makassar. Saya tidak tahu apa yang Anda rasakan, tapi tetapi pada saat itu saya yakin definisi UNESCO kedua adalah learning to be. Kira-kira role kita di mana di sini dalam situasi kayak ini? Dan pasti Anda berpikir kelak pulang peran apa yang saya akan lakukan. Nah nanti pada saat Anda masuk lagi ke bumi, dan sekarang katanya negeri mimpi, ini negeri beneran. And then tahapan berikutnya menurut UNESCO adalah learning to do. Jadi tidak hanya sekedar knowing, tidak hanya sekedar feeling, tetapi juga acting, action. Nah, nanti setelah buku ini ditulis, Anda akan ditantang apa yang bisa Anda lakukan. Learning to do. Nah, yang terakhir UNESCO lagi, nanti ada Pak Arief yang jauh lebih mengenal tentang apa itu pendidikan. And then learning to live together. Saya ucapkan selamat dulu kepada Iin yang telah menerbitkan buku ini. Kalau buku Merangkul Salju di Negeri Mimpi ini, saya kira satu buku yang sangat bagus sekali. Dan memang saya kira pendekatan sekarang ini harus banyak gambar. Jadi semacam pictorial books juga. Karena kalau cerita kata-kata orang sangat bosan. Jadi ini sangat bagus sekali buku ini pendekatannya. Dan saya kira kalau semua mungkin 10% saja Literature IFS membuat buku seperti ini luar biasa pengaruhnya. Dan ini saya selalu encourage, selalu mendorong kawan-kawan muda itu untuk menulis buku. Saya sendiri menulis buku juga waktu sela-sela kesempatan ini sudah 8 buku lah saya. Karena buku itu adalah abadi. Jadi ini buku ini abadi. Dan apalagi sekarang ada digital. Jadi sangat-sangat penting pengalaman-pengalaman ini, karena pengalaman inilah yang membentuk Merangkul Salju di negeri ini. Nah, kalau di dalam tadi karena masih menyebut mimpi, kalau kita ini mungkin di negeri sekarang ini apakah negeri mimpi atau negeri dongeng. Jadi saya kira penting sekali kita membentuk lembaga-lembaga seperti ini yang mengakomodir banyak generasi muda, apalagi di dalam usia-usia remaja untuk bisa tampil. Itu saja. Mas Jamal, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief, Pak Imam dan Pak Fadli. Hadirin sekalian, beberapa poin yang dapat saya catat dari apa yang telah disampaikan oleh tiga pembicara kita, diantaranya adalah bahwa apa yang diemban dan terus-menerus disuarakan oleh IFS, yaitu tentang perdamaian, tentu saja merupakan tema abadi yang akan terus relevan untuk terus-menerus disuarakan. Oleh karena itu, di tengah mungkin masih kuatnya pesimisme banyak orang, mungkin juga kita, dengan perdamaian dunia, maka IFS dengan program pertukaran pelajarannya saya kira akan semakin penting. Nah, buku Merangkul Salju di Negeri Mimpi karya Iin Fadilah ini yang ditulis dari pengalaman mengikuti kegiatan atau program pertukaran pelajar, saya kira sedikit banyak membangkitkan harapan kita tentang masa depan perdamaian dunia, termasuk dan terutama perdamaian di Indonesia. Nah, hal yang juga penting saya kira dari suasana diskusi kita di antara ketiga pembicara kita ini adalah bahwa IFS ternyata bisa menjadi semacam katalisator, bisa membangun atmosfer, suasana, atau mencairkan ketegangan politik di tengah-tengah kita. Dan di tengah ketegangan politik yang masih berlangsung di tengah kita, usaha-usaha mencairkan ketegangan politik itu tentu saja kian penting. Nah, dalam konteks itu paling tidak dalam kerangka mikro, IFS saya kira juga memberikan sumbangan. Demikianlah hadirin sekalian, mohon maaf karena waktu saya tidak akan membuka sesi tanya jawab. Maka kita beri tepuk tangan untuk ketiga pembicara kita. Sekali lagi terima kasih. Ayo teman-teman yang lain masih usia ini juga jangan mau kalah.
Iin menulis dari soal bagaimana pertama kali dia punya rasa was-was. Jadi konflik batinnya itu terasa di sini. Sampai soal dia main slitten. Ya, dia bermain salju dengan slitten itu. Lalu ada juga daun-daun kering yang tumbuh, yang jatuh di rerumputan. Saya rasa Iin adalah anak Indonesia yang sangat sensitif dan sangat kreatif. Dan Iin, perjalananmu masih jauh, masih panjang. Saya Linda Jalil sangat bangga padamu. Semoga semuanya akan tetap berlanjut dan diikuti oleh teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita menunggu karya-karya Iin Fadilah selanjutnya, dan hadirin sekalian kita beri tepuk tangan juga untuk Iin Fadilah. Selamat juga untuk kedua orang tua Iin Fadilah. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada ketiga pembicara kita. Dengan demikian maka sesi ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini sangat memberikan inspirasi dan patut dibaca oleh anak-anak muda supaya mereka nanti bisa menjadi duta bangsa yang mengharumkan nama baik Indonesia. Disinilah kebanggaan kita, dan dalam buku ini terrefleksi bukan hanya pengalaman tapi penghayatan dan juga cintanya kepada perdamaian. Untuk Iin, selamat, dan mudah-mudahan Iin terus sukses dengan penulisannya. Oke? Pertama, selamat atas terbukukannya seluruh tulisan-tulisan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi awal dari langkah berikutnya, yaitu melakukan aksi nyata. Tentu perjalanan hidup itu begitu panjang, dan buku adalah salah satu cara untuk merekam itu semua. Tetapi pada saat yang sama juga sebetulnya alat untuk menggerakkan dari hanya sekedar berpikir, menulis ke dalam aksi. Indonesia sudah terlalu banyak orang berbicara, tetapi miskin aksi. Oleh karena itu, mudah-mudahan ke depan yang harus kita ukir juga apa yang harus dilakukan untuk semua impian menjadi nyata. Ya, tentu kita masih tunggu ke depan tentang karya-karya yang lebih lanjut, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat yang lain. Saya ingin sampaikan selamat buat Iin yang sudah berhasil menulis buku ini. Jadi pengalaman Iin direfleksikan di buku ini dan mudah-mudahan akan menginspirasi. Saya yakin ceritanya, foto-fotonya akan membuat lebih banyak anak Indonesia ingin menempuh rute yang hari ini sudah dituntaskan oleh Iin. Selamat buat Iin, salut buat orang tuanya, dan selamat buat teman-teman yang menseleksi memilih Iin sehingga bisa berangkat. Terima kasih. Harapan saya buat Ananda Iin untuk lebih berprestasi dan berprestasi lagi. Saat ini sudah melangkah dengan start tempo yang cukup bagus. Kami mengharapkan untuk berkarya lebih banyak lagi. Tadi anjuran Pak Imam bahwa usahakan menulis buku, kalau perlu tiap tahun menulis buku. Nah, harapan kami ke depan Iin memberikan inspirasi dan motivasi kepada seluruh generasi penerus Indonesia, bukan hanya di masa sekarang tapi juga di masa yang akan datang. Terima kasih. Ya, saya sebagai orang tua dari Iin, ya dalam hal ini sebagai bapaknya tentunya, menyampaikan selamat kepada Ananda Iin Fadilah Utami Tamase yang telah meluncurkan buku di tingkat nasional ini. Saya pikir ini suatu hal yang tidak mudah dilakukan oleh anak-anak, ya tentunya kita dari kampung, tapi berkat bantuan dari Kak Taufik Ismail, Ibu Ati Taufik, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Saya kira sekali lagi selaku orang tua, kami berdua, mamanya dan bapaknya, menyampaikan selamat kepada Ananda Iin. Insya Allah mudah-mudahan ke depan Iin akan lebih berprestasi lagi, akan menelurkan lagi buku-buku yang lain,
bukan hanya cerita pengalaman, tetapi mungkin yang berkaitan dengan mungkin karya sastra atau di bidang ilmu yang dia geluti saat ini, yaitu ilmu Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Saya kira sekali lagi selamat. Terima kasih. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga EFS, keluarga besar EFS yang telah memberikan support dan dukungan yang cukup besar sehingga acara launching buku tingkat nasional ini dapat terlaksana dengan baik. Hai Iin, kita dari Pelita Cita Indonesia, angkatan IFS 2012-2013. Kita mau ngucapin good luck buat bukunya, it's amazing. Makasih banyak udah ngasih aspirasi kita dan nuangin pengalamannya ke dalam buku, jadi paling nggak ada yang muncul nih dari kita ya. Bukunya awesome banget, good luck Iin ke depannya. Selamat Iin, selamat! Selamat juga ya Iin. Selamat dan semangat buat Iin. Saya ucapkan selamat kepada Iin yang telah meluncurkan buku yang merangkum pengalamannya selama menjadi siswa AFS di Swiss. Dan ini adalah satu karya yang saya kira bisa menjadi tonggak untuk karya-karya selanjutnya, dan kita harapkan generasi muda bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Iin, bisa mengekspresikan melalui tulisan apa yang dialami, dipikirkan, semoga bisa menjadi semacam internalisasi dan ini menjadi pengalaman untuk menempuh hidup yang lebih penuh tantangan ke depan dengan karya-karya yang lebih banyak ya. Selamat ya. Ya mudah-mudahan tetap konsisten untuk menulis ya, karena menulis itu menyehatkan pikiran, menyehatkan raga, menyehatkan badan juga. Jadi banyak orang yang sudah meninggalkan dunia menulis ini karena menulis itu kan merangsang kita untuk tetap berpikir. Kan katanya cogito ergo sum, saya berpikir karena itu saya ada, kan begitu. Jadi ini penting. Alhamdulillah hari ini peluncuran buku sudah selesai. Saya cuma mengucapkan terima kasih kepada Kak Taufik Ismail, Binantar Budaya, majalah Horizon yang telah memprakarsai acara ini. Semoga buku ini memang bisa dikenal banyak orang, bisa dibaca banyak orang, bisa menginspirasi banyak orang. Semoga pesannya sampai. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebesaran dan kuasanya bagi hamba-Nya yang